Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman, kawan, alhamdulillah malam ini malam Kamis tepatan tanggal 13 Agustus 2025. Malam ini menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8 tahun. Saya Imam MD malam ini berada di KKB Saung Kebaikan, Kebun Kebaikan Babakan Kiara. Malam ini Imam MD tidak hanya sendiri, ada penghuni Alhamdulillah malam ini merupakan malam yang luar biasa, mana malam ini adalah mana kita bersunyi berteduh ya, tiada lain hanya ingin ngobrol malam terkait yang berhubungan dengan Kebun Kebaikan Babakan Kiara. Oke, di samping Imam MD ini ya, langsung aja ada narasumber sekaligus pendiri KKB ya. Pendiri KKB Kebun Kebaikan Babakan Kiara. Ya, beliau salah satu aktivis sosial, aktivis lingkungan. Ya. Oke, langsung saja kita kenalkan langsung ya. Nanti sekilas kita menanyakan tentang KKB. Oke, selamat malam Bung Zul ya. Siapa nama lengkapnya, Bos? Oke, bentar. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman tuh, selamat datang di Kebun Kebaikan Babakan Kiara. Oke, siap. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Kebun Kebaikan Babakan Kiara. Kebun Kebaikan di Babakan Kiara. Gimana? Namanya siapa ini? Oh, ya. Belum kenalan dulu ini, Bos. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Ahmad Zulfikar Ulia Ya. Dari bahasa Arab, terinspirasi dari Presiden Pakistan. Oh, Pakistan luar biasa. Timur Tengah ya, Bos ya. Oke. Pakistan mah Asia bukan Timur Tengah. Timur Tengah bukan. Oke. Bacanya dari India. Ya. Zulfikar Ali Buto. Ya, panggilannya Azul. Oh, Azul ya. Oke, Azul. Saya panggilnya Bos aja ya, karena terinspirasi beliau seorang sosok sudah mapan, tapi dia mau terjun ke perkebunan. Banyak pengalaman yang kita ambil nantinya. Oke, Bos, ini masalah KKB ini ya. Apa sih KKB itu, Bos? Dari awal mula dibentuk KKB ini untuk apa itu? KKB singkatan dari kelompok kriminal bersenjata. Oh, waduh. Bos. Ini. Enggak.
Kebun kebaikan Babakan Kiara. Kiara, oke. Kebun. Kebun itu bisa disebut jannah juga kebun ya. Atau rodoh, kalau rodoh ya taman. Kebun, ya kebun tempat bercocok tanam kebaikan, ya, bercocok tanam kebaikan dari mungkin yang tadinya kita sadar atau tidak sadar menanam keburukan, Iya. kita coba tanam kebaikan, Iya. mudah-mudahan menjadi baik. Oke bos, ini atas nama KKB ini sudah berapa lama ini dibentuk KKB ini? Ini namanya serem-serem juga ya. Kayak ini bukan KKB yang separatis itu ya bos. Bukan, musuh kita paling tikus Tikus ya. Oke. dan hama-hama pengganggu lainnya. Udah berapa lama bos KKB ini didirikan lah? Ini sebenarnya dulu waktu awal-awal pengolahan lahan itu bulan November kalau tidak salah. Bulan November kita alih fungsikan dari lahan sawah menjadi lahan perkebunan. Ya. Ya memang bisa dikatakan jatuh-jatuh gitu. Ya, belum bangun sih, jatuh-jatuh. Ada 1 tahun. 1 tahun kurang lebih hampir lah, November hampir setahun kurang 2 bulan, 8 bulanan ya. Oke. Ya. Apa aja sih ini KKB ini? Dia perkebunannya itu cocok tanam ya, apa aja jenisnya gitu. Ya sebenarnya ide awalnya sih nanam ini cabai rawit, karena sebelumnya juga saya sempat tanam di Purwakarta ada 900 pohon. Cuma kan posisi jauh ya, jadi mungkin kurang terkontrol, makanya saya alihkan lahan ke sini. Pembibitan dari awal, pengolahan lahan juga kita lakukan gitu. Oh, sebelum dibentuk KKB di sini berarti sebelumnya sudah mulai bercocok tanam ya Mas ya? Sudah. Di mana itu? Di Purwakarta, Jakarta ya. di daerah Gunung Hejo. Berarti ini udah lama juga ini. Kemudian saya alihkan ke sini. Ya berharap bisa mencoba alih fungsi dari tadinya tanaman padi, kemudian kita coba palawija. Ya ide dasarnya sih bagaimana kita bisa menanam palawija atau sayur mayur lah untuk kebutuhan harian gitu. Ya, kebutuhan harian sehingga kita bisa swasembada sayuran. Nah, ini berbicara sumber dana ini mandiri apa ada sokongan dari pemerintah ataupun dari mana? Ini mandiri ya. Mandiri. Belum ada bantuan dari pihak-pihak luar, di luar circle ya. Oke, ini dalam jangka 8 bulan ya tadi, Bos. Itu sudah menghabiskan anggaran berapa, Bos? Anggaran total dengan biaya operasional, peralatan, olah lahan, sampai tempat ini untuk palawija, tempat ini mungkin hampir 60-an. 60 juta. Wih, luar biasa ya. Ini udah kebual modal ini, Bos. Hasilnya sama 8 bulan ini. Kebual bael. Kebual bael ya. Belum Allah belum menakdirkan. Belum ya. Tapi optimis ya Bos dengan 8 bulan belum ini, walaupun mungkin banyak kegagalan gitu ya. Apa sih yang pertama yang sudah dihasilkan ini proses? Yang dihasilkan awalnya sebelum ke nanam cabai rawit, itu saya awali dengan nanam jagung ya. Nanam jagung di sini sekitar 400 ya kurang lebih 800 meter persegi itu nanam jagung. Ya alhamdulillah meskipun secara
secara jenis tanahnya mungkin orang bilang agak kurang cocok, tapi coba saya tanam ternyata jadi juga gitu, meskipun dengan rentang waktu yang di luar kebiasaan orang nanam jagung gitu, jadi memang agak lama pertumbuhannya. Tapi ya kita coba gitu, dan cukup ada lah hasilnya. Dari jagung. Ini luas lahan KKB ini berapa luasnya? Kurang lebih 800 meteran. 800 meter ya, 800 lumayan juga meter ya. persegi. 800, 8.000. Enggak, 8 berapa sih? 8 ar. 40 kali 40. 1 hektar, ada 1 hektar. Kurang. Oke. Mana ya? Oh maaf, 4.000 lah, 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi ya. Luas ya. Oke, tadi mungkin untuk sekarang rencananya setelah dulu tadi menanam cabai ada kegagalan ya, karena mungkin faktor tadi yang dikatakan tanahnya kurang subur, kemudian jagung dan lainnya. Nah, sekarang rencananya apa ini? Oh ya, pernah juga di antara itu setelah cabai rawit kurang begitu berhasil, kita alih fungsi ke kangkung. Kangkung ya. Kangkung 1 kotak itu lumayan lah, ada hasilnya secara tumbuhan, secara tanaman ada, cuma ya secara finansial masih belum ternyata. Ya, kemudian kita coba lagi tanam apa tuh kemarin, semangka. Semangka juga ternyata karena tanahnya basah terus, kurang berhasil. Tanam kacang panjang, alhamdulillah tuh kacang panjang cuma secara prospek bagus ya. Cuma hama tikusnya merajalela. Makanya kita siapin senjata di sini bukan buat perang ya. Oh iya, bukan ya, buat ini ya, buat kriminal, ini hama, buat hama ya. Buat perlindungan lahan dari hama tikus. Tadi saya ini lihat dari lahannya KKB ini bos, ada bonteng catang ya, apa timun sayur ya. Nah, timun sayur itu ada pohon lohansung apa itu, yang kayak semara gitu ya. Nah, itu gimana itu masalah bonteng catang gitu? Nah, bonteng catang ini saya kerjasama sama beliau. Tapi ya itu memang ya, kalau di pertanian ya, di setiap apapun yang kita usahakan itu harus disiplin memang. Ya betul. Disiplin penanaman, disiplin perawatan, terutama ya, pertanian, disiplin pemupukan. Ya mungkin kita lagi coba, ya bisa dikatakan trial and error lah ini. Tapi kita coba nanti solusi, pasti akan ada solusinya, kita temukan solusinya. Nah, untuk timun sih beberapa lahan ini pilot project sudah kita buat. Di lahan yang sekarang ditanamin ini nih, tanaman hias ini lohansung. Lumayan lah ada hasilnya, meskipun secara pertumbuhan tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, tapi karena ada faktor lahan yang kurang. Faktor lahan kemungkinan besar sih itu. Tanahnya ya. Nah, kita coba tanam lagi nih yang sebelah itu lohansung gimana itu, Bos? Itu ada pohon-pohon lohansung ini. Lohansung sih ini nanti masih lama sih, ini sebenarnya investasi. Kalau lohansung kita nggak bisa kejar hasilnya instan, karena memang dia tanaman keras dan butuh waktu sekitar 2 tahun lah. Mungkin 1,5 tahun ke depan, karena ini udah 8 bulan lah kurang lebih. 1 tahun ke depan mudah-mudahan kita bisa nikmati hasilnya. Oke, banyak. Nah, ya sebenarnya banyak sih keinginan, idealitas saya di sini. Pengen buka kumbung jamur. Bahkan kalau misalnya ada
modal tambahan, kita juga mungkin bisa bikin greenhouse di sini. Barangkali dengan greenhouse bisa lebih terkontrol kondisi tanah, kemudian apa faktor sinar matahari dan perlindungan terhadap hama juga mungkin bisa lebih terkontrol gitu kalau greenhouse. Cuma ya itu tadi, greenhouse kan modalnya cukup besar gitu buat greenhouse. Oke, terima kasih. Ini sangat luar biasa ya, Bos Opik ini dari selaku pendiri KKB, bahkan ada proyek untuk kebaikan masalah perkebunan ya, dari persoalan lahan, persoalan luas, persoalan permodalan, mandiriannya ya, walaupun istilahnya banyak hambatan-hambatan, Bos Opik ini sangat luar, Bos Cul ya, sangat luar biasa. Nah sekarang terakhir ya Bos, himbauan untuk para, khususnya para apa namanya petani berkebun bercocok tanam ini, khususnya untuk wilayah Karawang ya, karena ini posisinya ini ada di wilayah Babakan Kiara ya, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Nah, tentunya apa Bos, harapan atau motivasi bisa disampaikan Oke, kedepannya? sebenarnya mungkin juga ini ya, alih fungsi lahan dari areal sawah menjadi palawija itu tadinya sih saya pengen coba barangkali bisa menginspirasi, jadi lahan sawah itu tidak hanya melulu ditanami padi. Karena di beberapa daerah seperti di Drawolong, kemudian di Selang gitu, Iya. itu bahkan di Kelapa II yang dekat dari sini pun bisa gitu, ada beberapa yang ditanamin palawija dan ternyata mereka cukup berhasil gitu. Nah, ya harapannya sih kalau mungkin secara tanah mungkin cocok untuk ditanamin palawija, kenapa enggak kita coba tanam palawija. Memang modalnya memang cukup besar dibanding dengan tanam padi gitu. Iya. Tapi ya itu kita harus benar-benar siap mental dan siap finansial untuk menghadapi kendala-kendala yang kita alami ternyata gitu. Oke, terima kasih. Nah, geus itu tuh lah, eta gambaran anak wayahna ajaki anu jadi Oke, terima kasih ya buat semuanya yang sudah menyimak, menonton langsung apa kait KKB ini. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa pesimis dalam melakukan hal kebaikan. Bisa bergabung dengan KKB, Kebun Kebaikan Babakan Kiara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih, Bos.